Shalom, selamat pagi pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan Bapak Ibu, bersama kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada hari ini minggu yang baru, saya percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Kasih Tuhan melimpah-limpah atas hidup kita. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Oleh sebab itu Tuhan inginkan agar apa yang telah kita terima, kasih yang telah kita terima secara cuma-cuman, tidak boleh berhenti pada diri kita. Tapi kita harus wujud nyatakan dengan kita bisa menolong sesama kita, dan teristimewa kita mau mengampuni mereka yang menganiaya kita. Sebab itu adalah wujud dari kasih Kristus kepada hidup kita yang telah terbukti Yesus mati di atas kayu salib. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita melangkah lebih jauh di dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bermazmur kepada Tuhan. Dan pagi ini kita akan bermazmur dari Mazmur pasal 32 ayat 7. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Mazmur pasal 32 ayat 7. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa, mohon tuntunan daripada Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita akan belajar dari Injil Lukas pasal 23 ayat 34 sampai dengan 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Lukas pasal 23 ayat 34 sampai dengan 37. Wujud dari kasih bukan hanya berupa pertolongan kepada mereka yang menderita, namun juga pengampunan kepada mereka yang menganiaya kita. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ada kalanya orang menolong orang lain yang sedang menderita bukan oleh dorongan kasih, tetapi oleh sebab ia mengharapkan pujian atas perbuatan yang ia lakukan tersebut. Tetapi apabila seseorang dapat mengampuni orang lain yang menganiaya dirinya, maka tidak bisa
Tidak, tindakan itu adalah karena dorongan kasih yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu, pengampunan merupakan wujud yang paling otentik atau nyata dari kasih kita kepada orang lain. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kasih yang seperti itulah yang dicontohkan oleh Yesus Kristus dan dicatat di dalam Lukas pasal 23. Ketika ia sedang tergantung di kayu salib, banyak orang mengejek dirinya. Mereka adalah para pemimpin agama Yahudi dan prajurit Romawi yang telah menganiaya diri Tuhan Yesus. Sebaliknya, dari mengutuki orang-orang tersebut, justru Yesus berkata kepada Bapanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kerelaan Yesus untuk mengampuni orang-orang yang telah menganiaya dirinya ini merupakan bukti dari kasihnya kepada manusia yang berdosa. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebuah contoh teladan panutan yang Yesus ajarkan kepada kita semua. Pada saat kita dianiaya, kita tidak boleh membalas dengan kejahatan, tetapi kita harus membalas dengan kasih, yaitu mengampuni mereka. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini kita boleh belajar sebuah nilai yang berarti dalam pengampunan. Mengapa kita sulit untuk mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita? Karena beberapa hal yang harus kita lihat. Pertama, kita diintimidasi oleh si jahat. Oleh sebab itu kita harus merubah pola pikir kita terhadap diri kita sendiri. Seringkali kita merasa bahwa kita yang paling benar di dalam kehidupan ini. Padahal nyata-nyata kesalahan itu ada pada diri kita sendiri. Karena kita tidak mau melepaskan pengampunan, sehingga kesalahan itu semakin numpuk dalam kehidupan kita. Dan kita merasa bahwa kita benar. Dan kita merasa bahwa kita benar. Dan kita merasa bahwa kita benar. Tetapi sesungguhnya kesalahan itu ada dalam diri kita. Saya mau katakan, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, jangan menyimpan sampah di dalam hidup kita. Sebab itu akan menjadi busuk dan akan mempengaruhi banyak orang. Oleh sebab itu biarlah pagi hari ini kita belajar. Pada saat orang berbuat jahat kepada kita, lepaskan pengampunan. Maka saudara akan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan kepada kita. Tuhan tidak berbuat salah, Tuhan tidak berbuat dosa, tetapi Dia melepaskan pengampunan. Artinya, Dia sedang mengajarkan kepada kita, jangan kita merasa bahwa kita yang paling benar, tetapi hidup kita ini harus kita mengikuti contoh teladan daripada Yesus. Dia yang tidak berbuat dosa, tetapi dia mau melepaskan pengampunan kepada mereka yang berbuat dosa kepadanya, menganiaya dia. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau katakan pada saat kita melepaskan pengampunan, kita tidak rugi. Kita tidak rugi, tapi justru kita akan keluar sebagai pemenang. Oleh sebab itu sekali lagi saya mau katakan, segala dosa-dosa yang tersimpan dalam hidup kita, mari kita lepaskan. Kita lepaskan, serahkan kepada Yesus Kristus. Lalu kita juga mau melepaskan pengampunan kepada mereka yang kita berpikir berbuat salah kepada kita. Tetapi sesungguhnya saya mau katakan, pada saat kita melepaskan pengampunan, kita terlepas dari tindakan-tindakan intimidasi si jahat. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah pagi hari ini kita belajar. Kalau kita mengasihi Yesus Kristus, maka kita juga harus bisa menolong orang lain. Bukan hanya sekedar menolong, tetapi kita juga mau mengampuni mereka. Itulah wujud dari kasih yang telah Yesus
berikan teladan kepada saudara dan saya. Biarlah pagi hari ini kita keluar sebagai pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, di dalam kasih-Mu, bukan saja Engkau telah menolong diri kami untuk mengatasi semua kesulitan yang kami hadapi di dalam hidup kami, namun Engkau juga telah mengampuni diri kami atas semua pelanggaran dan dosa-dosa kami. Di dalam kasih setia-Mu itu, Engkau telah bersedia menerima diri kami dan memulihkan hidup kami. Ya Tuhan, tolonglah diri kami agar kami dapat mengikuti teladan-Mu, yaitu hidup mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kami. Sehingga dengan demikian diri kami dapat menjadi saksi dari kasih dan kesetiaan-Mu bagi lingkungan di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami mohon penyertaan-Mu atas hidup kami sepanjang hari ini. Sanggupkanlah kami untuk mengemban tugas dan tanggung jawab kami. Mampukanlah diri kami agar kami mampu mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Sehingga dengan demikian kami tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang Engkau berikan kepada kami. Berkatilah semua yang kami kerjakan dengan keberhasilan dan tuntunlah diri kami di dalam kebenaran. Jadikanlah diri kami saksi-Mu yang setia dalam segala keadaan. Lindungilah diri kami daripada yang jahat dan jangan biarkan kami terjerumus ke dalam pencobaan. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon belas kasihan-Mu. Kami butuh Engkau di dalam seluruh kehidupan kami, baik pribadi kami, baik keluarga rumah tangga kami. Kami mohon Tuhan, tolong kami. Biarlah minggu berjalan ini, minggu yang baru ini, hari Senin 10 Mei 2021 ini, kami akan berjalan di dalam kemenangan. Sebab Engkau mengajarkan kami untuk melepaskan pengampunan. Biarlah kami dapat melakukan, sekalipun secara manusia daging kami lemah. Tetapi Tuhan, perintah-Mu yang akan kami kerjakan. Sebab perintah-perintah-Mu itu baik adanya. Engkau akan memberikan kekuatan kemampuan bagi kami. Ya Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Pagi hari ini hamba terus berdoa memberkati seluruh umat Tuhan, keluarga hamba di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan-Mu ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan turut campur tangan dalam setiap pergumulan-pergumulan kami. Tuhan tolong kami, bawa kami kembali dalam kebenaran-Mu. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat ya Allah, yang berlawanan dengan titah-titah-Mu. Bawa kami kembali kepada kebenaran-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati semua pekerjaan yang kami kerjakan. Tuhan turut campur tangan, sehingga apa yang kami kerjakan dalam aktivitas kami masing-masing itu boleh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkau memberkati pribadi-pribadi kami, memberkati keluarga rumah tangga kami, memberkati istri kami, memberkati suami kami, memberkati orang tua kami, memberkati anak cucu kami. Ya Tuhan, terima kasih. Berikan kesehatan yang terbaik atas hidup kami. Dan jikalau ada di antara kami yang sakit, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba ikat dan putuskan semua bibit-bibit penyakit yang mengganggu kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba putuskan semua bibit penyakit itu. Dan hamba melepaskan kesembuhan turun atas hidup kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba terus berdoa Bapa,
di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberikan damai sejahtera, ketentraman, kesejahteraan bagi wilayah kami, Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Tuhan berkati kami semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang telah ada bersama dengan hamba pagi hari ini. Hamba berdoa memberkati Ibu Diana Etes yang berada di Sorong. Tuhan memberkati tugas pekerjaannya, tugas pelayanannya, pribadinya, suami dan anak-anak diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati Ibu Yosi yang ada di Sorong. Tuhan juga memberkati tugas pekerjaannya. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati keluarga rumah tangganya, memberkati pelayanannya. Sehingga semuanya boleh berhasil karena kasih Tuhan melimpah-limpah atas hidup mereka. Dan dalam hidup Ibu Yosi boleh menjadi teladan juga bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Roni Uniputi. Ya Tuhan, terus nyatakan kasih-Mu dalam kehidupan pribadinya. Biar dia boleh bangkit dan Tuhan, dia boleh menyatakan kasih-Mu yang melimpah-limpah atas hidupnya. Sehingga Bapak Roni juga boleh membagikan kasih-Mu dalam kehidupannya kepada orang-orang di sekelilingnya dan banyak orang. Biar Tuhan, apa yang Bapak Roni lakukan itu mempermuliakan Engkau senantiasa ya Allah. Ampuni hal-hal yang berlawanan dengan Engkau. Dan Tuhan ajar Bapak Roni untuk menyatakan kasih-Mu seperti Engkau telah mengasihi dia, yang mana Engkau telah buktikan dengan Engkau mau mati bagi dia di atas kayu salib. Biarlah kasih-Mu melimpah atas pribadinya, atas rumah tangganya, atas pekerjaan dan pelayanan-pelayanan. Diberkatilah Bapak Roni dan keluarga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Ronald Peters di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan terus pakai hamba-Mu ini menjadi berkat dan saluran berkat. Apa yang dia tidak mengerti Tuhan singkapkan sehingga dia sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekelilingnya. Tuhan berkati pribadinya, berkati istri dan anak, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaan-pekerjaannya, berkati pelayanannya. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepadanya dan seluruh keluarganya diberkati. Tuhan lindungi mereka dari pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Dan Tuhan bawa hidup mereka untuk terus mempermuliakan Engkau. Biarlah kebenaran firman menjadi dasar hidup mereka dimanapun mereka berada. Tuhan terima kasih. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Rida Tarudatuk. Tuhan pakai Ibu Rida Tarudatuk menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah Ibu Rida dengar, bukan hanya mendengar, tapi mendengarkan dan melakukan dalam pribadinya, rumah tangganya, dan menjadi teladan bagi banyak orang. Tuhan berikan kekuatan kepada Ibu Rida Tarudatuk untuk boleh membagi kasih-Mu yang telah nyata di atas kayu salib baginya, untuk dapat dibagikan kepada mereka yang menganiayanya, yang berniat jahat. Dan biarlah Tuhan kasih-Mu melimpah dari kehidupan Ibu Rida kepada banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya, berkati anak cucunya, berkati orang tuanya, berkati orang-orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, hamba mohon, biarlah kasih-Mu sungguh nyata atas kehidupan hamba-Mu Ibu Rida Tarudatuk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, terpuji-pujilah Engkau. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati suaminya, Bapak Heri Tarudatuk, dan memberkati kedua anaknya. Pekerjaan-pekerjaan yang mereka tangani, Tuhan nyatakan kasih-Mu kepada mereka. Bahwa Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bahwa Engkau turut bekerja mendatangkan berkat melimpah atas mereka. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kasih yang telah mereka peroleh, Tuhan, mereka tidak berhentikan di dalam hidup mereka, tetapi mereka meneruskan itu bagi banyak orang.
Biarlah kebenaran firman Tuhan menuntun mereka di dalam hari ini dengan keberhasilan. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada keluarga ini. Ibu Desi, suami dan anak-anak diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati anak kekasih Jesli Mantau yang berada di Sorong, maupun di mana dia berada di dalam tugas pekerjaannya. Tuhan berikan dia kekuatan, berikan dia hikmat-Mu, berikan dia kesehatan yang terbaik, dan biarlah kasih-Mu sungguh melimpah dari hidupnya, sehingga dalam tugas pekerjaan melayani banyak orang, nama Tuhan saja yang disanjung, nama Tuhan yang dipermuliakan, dan pakai hidupnya untuk menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang yang membutuhkan kasih-Mu. Tuhan jaga dia siang dan malam, di mana dia berada. Tuhan bersama-sama dengannya, sehingga dia akan melihat kasih-Mu sungguh nyata dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati anak kekasih Jesli di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba juga mau berdoa untuk ibu kekasih, Ibu Amanda Makabori, bersama dengan suami Bapak Victor Auri dan anak-anak kekasih Diki, Sylvia, dan juga Tatiana Auri. Tuhan memberkati keluarga ini. Tuhan lindungi mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari pekerjaan-pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat dan pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Allah. Spesial hamba berdoa untuk anak kekasih mereka Diki Auri. Tuhan, hamba berdoa sakit penyakit yang mengganggunya di bagian perut, hamba ikat dan putuskan, hamba cabut keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini hamba minta darah anak domba Allah menjamah seluruh tubuh, teristimewa bagian yang sakit daripada anak kekasih Diki Auri. Hamba melepaskan kesembuhan turun sekarang dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan Diki, menyembuhkan Diki Auri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, Engkau buat dia sembuh kembali di dalam nama Yesus. Pergumulannya untuk mengikuti seleksi timnas usia 16 tahun, Tuhan nyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu baginya, sehingga dia boleh berhasil dan dia boleh menjadi salah satu peserta dengan terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati keluarga Ibu Amanda Makabori dengan kasih-Mu. Pakai hidup mereka menjadi berkat dan saluran berkat. Biarlah mereka boleh menjadi teladan bagi banyak orang di sekitar mereka, ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hamba juga berdoa memberkati Ibu Luciana Kasih Haryanti ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin dia, Tuhan bimbing, Tuhan bawa dia terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Biarlah kasih-Mu yang tercurah di kayu salib itu menjadi nyata dalam kehidupannya. Dan dia juga boleh memberikan kasih itu kepada banyak orang. Kepada mereka yang menganiayanya. Kepada mereka yang membuat salah kepadanya. Tuhan ajar dia untuk mengampuni dan memberikan kasih-Mu melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jaga, Tuhan pelihara dia dan keluarganya siang dan malam. Jauhkan mereka dari pekerjaan si jahat dan dari orang jahat. Dan kasih Tuhan melimpah-limpah atas mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati Ibu Luciana Kasih Haryanti. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba terus berdoa Tuhan, biarlah kasih Tuhan menuntun kami sepanjang hari ini dalam keberhasilan. Terima kasih ya Tuhan atas apa yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih-Mu memberkati kami. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dengan demikian kita akan berakhir dalam pertemuan pagi hari ini dan kita akan berjumpa pada besok pagi. Saya percaya Tuhan memberkati kita. Jadilah teladan seperti yang telah Yesus buktikan, yang Yesus berikan kepada kita. Ampunilah orang yang menganiaya
kita. Jangan kita membalas jahat dengan jahat, tetapi kita membagikan kasih Kristus yang telah kita terima kepada mereka yang menganiaya kita. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, andalkan Kristus selalu dalam kehidupan kita. Shalom, salam MDC.